Teman-teman, ini jadi kali ini aku udah kumpul-kumpul sama anak-anak. Khususnya ini ya bukan khusus juga sih ya. Secret kamera mahasiswa udah terbentuk. Jadi anak-anak ini adalah teman-teman kita dari anak teknik lingkungan juga. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bincang-bincang kosong di sini ya, bukan terlalu ambisi tentang suatu apapun, tapi buat nongkrong-nongkrong aja. Oh, kalian jangan terlalu kaku kayak gitu dong, nggak enak nih. Ini buat ngobrol biasa-biasa aja sih sebenarnya ya. Oke, tapi sebelum kita mulai panjang lebar buat obrolan kita, mungkin bisa kenalin dulu kali lah ya. Satu persatu. Dari abang dulu ya. Dari abang siapa nih? Bang Rian ya? Ya. Oke, Bang. Main ya, gua Rian. Gua asal dari Kuningan, Jawa Oke, Barat. dari Kuningan. Gua di sini merantau baru 3 tahun. Oke. Nah, untuk kuliah sendiri gua baru 1 tahun. Nah, gua di sini full merantau sama kuliah, aktivitas sehari-hari. Cakep bener ya. Nih mungkin di sini juga hampir semuanya anak rantau gitu ya. Jadi ntar kita bakal bincang-bincang nanya gimana sih kira-kira pembagian waktu antara kerja dan kuliah. Nah itu misteri banget. Terus yang abang-abang yang pakai baju hijau nih, cakep bener ini bang. Kenalin dong bang, namanya siapa bang? Kebetulan nama gua sama kayak bang sebelahnya nih. Oh Rian juga gitu ya. Namanya Rian, cuma Oke. beda belakangnya. Nama saya Oke. Rian Yulianto. Saya juga sama anak teknik lingkungan. Saya dari Cilacap nih. Nah, kebetulan saya juga di sini sambil bekerja di Jakarta Timur. Malah lebih jauh nih dari Jakarta Timur, tinggal di Bekasi, kuliah di Cikarang. Cikarang, oke. Dan jauh-jauh datang ke Secret Kamera Mahasiswa Sama saya saya. merantau juga. Oke ya. Terus satu lagi nih abang yang paling unik nih ya, dari penampilannya udah menunjukkan kalau karakter dia tuh memang keren ya. Terus boleh dong bang kenalin siapa nih bang kira-kira bang? Halo, kenalin nama gua Aris. Gua dari TR20 F2. Gua kalau yang lain mungkin punya kampung ya. Oke. Kalau gua mah enggak, Bang. Oke. Tapi emang asli Kerawang apa gimana nih bang? Bukan, dia asli Jakarta. Oh, asli Ini apa Jakarta. dekat Kerawang, Jakarta. Bang. Berarti nggak perlu mudik ya? Nggak perlu. Mudik. Ada yang lain dari kampung dia balik kota. Oke, wali kota. Keren banget ya dengan Yang bang. lain juga apa? Daripada gawe kan nih gawe. Saya mah ini Bang, mahasiswa harian lepas. Tuh, ini malah yang lebih menarik guys. Masalahnya gimana dia bisa membiayai kuliah dia tanpa penghasilan yang tetap gitu kan? Kan jadi pertanyaan juga. Apa kira-kira mengandalkan dari orang tua ataupun apa, nanti kita bakalan bincang-bincang lagi lebih dalam gitu ya. Oke, nih sebenarnya terima kasih banget ya kalian udah main kesini. Siap. Jadi Yang memang masih sebenarnya baru ini juga sudah diundang, Bang. ya sebenarnya bukan diundang juga ya. Ini beneran jadi tag pertama dari kamera mahasiswa ya. Karena dari teman-teman kemarin banyak yang ayo dong bang jadiin secret buat kita ngobrol-ngobrol, kita ngerjain tugas juga. Jadi tumpuk aduk di sini. Jadinya makanya akhirnya aku bikinin secret kamera mahasiswa ya. Jadi tapi sebelumnya nih kita kan dari awal kuliah udah pandemi nih dan kita udah pasti daring ya kuliahnya. Dari kalian sendiri udah pada kenal belum nih kira-kira nih bertiga ini? Wah, Gua kebetulan sendiri belum terlalu kenal. Oke. Maksudnya datang begini. Oke. sama Rian tapi belum kenal. Iya ya, benar-benar. Tapi seharusnya kenalan dulu tadi harusnya ya. Jadi, Pas-pas juga beda. Jadi kurang berinteraksi sama teman yang ada di kampus. nah benar. Tapi sebenarnya bukan hanya Bang Rian aja gitu ya. Saya juga mungkin masih banyak banget yang belum kenal gitu. Dari Bang Faris sendiri kayak gimana nih Bang kira-kira? Sama. Sama juga ya. Bulan tapi kalau dihitung-hitung F1, F2, F3 gua pasti ada aja yang kenal. Oke. Tapi pasti yang kenal yang itu aja ya. Ya, Sering main bareng. Oh. Pasti. Iya, sering main bareng. Kalau yang asing-asing pasti kalau yang belum pernah main bareng nggak kenal. Tapi kira-kira nih pengen nggak sih kenal semuanya kayak gitu? Pengen Pasti. sih ngerasain Pasti. kita satu kelas tapi kita nggak kenal gitu kan rasanya aneh banget kayak gitu ya. Apalagi kita udah mau semester 3 masa ya semester 3 kita belum tahu teman-teman kelas kita nih. Misalkan satu kelas cuma baru kenal 5 nih. Iya, Yang lain iya. nggak tahu kan pasti kalau kita canggung. Bang. Nggak enak. Berapa Bener ya? tahun kuliah tapi kagak pernah kenal sendiri, buset. Nggak, tapi memang beneran gimana ya? Tapi sebenarnya gini bro, sebagai mahasiswa ya, kita nyikapin pandemi ini kayak gimana? Karena apa ya namanya mahasiswa itu kan kadang-kadang ada yang memberontak, ada yang nggak terima kayak gitu kan wajar. Tapi dalam kasus kayak gini kira-kira pendapat kalian kayak gimana?
Ayo, siapa aja dah yang bisa ngomong dulu. Bang Faris. Kalau gua ya yang penting sih intinya kita jaga kesehatan aja. Oke. Tetaplah kalau emang peraturan dari pemerintah suruh ini suruh itu ya tetap lakuin, tetap jalani. Cuman ya emang kalau untuk kayak kalau pribadi gue sendiri mah lebih ke ya udah kalau sakit memang sakit gitu Oke. ya. Tapi kita tetap juga jangan terlalu ini loh bang, jangan terlalu apa maksudnya menyepelekan. Oh. Jangan terlalu menyepelekan juga, tetap kita harus patuhi juga apa yang udah diatur gitu sama pemerintah. Oleh pemerintah gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya memang bener sih ya. Pandemi COVID-19 ini sebenarnya memang buah si malakama banget kayak gitu ya sebenarnya. Nggak diajuin protokol kesehatan juga ada yang kena gitu, diajukan juga sebenarnya membatasin kita banget gitu. Tapi kalau kira-kira dari Bang Rian sendiri gimana nih Bang Rian? Bang Rian yang tengah. Yang mana nih dia? Yang hijau ya Bang Rian gitu ya. Ini kira-kira kalian harus bikin ini dah, harus bikin Perbedaan. Iya, perbedaannya apa nih kira-kira nih Bang Rian ya? Saya kan bingung nih kayaknya. Oke, panggil saya Rianto lah. Nah, Rianto ya. Tok Saya ya. Rianto nih, jadi Nah, Rianto aja lah. Iya, oke. Nah, kalau menurut saya sih dengan adanya pandemi ini, apalagi kita udah 2 semester ya. Oke. Tadi satu udah disebutin tuh. Heeh. Teman-teman yang lain mungkin belum pada banyak yang kenal. Oke, benar. Nah, terus kalau dari segi perkuliahan, mungkin kalau dari saya tuh ya sangat disayangkan banget ya. Apalagi kita belum pernah ketemu bareng, ketemu dosen, belum pernah belajar bareng. Materi yang didapat pun terkadang kalau dari online tuh kurang masuk ke pikiran gitu, susah Oke, diserap. bener-bener ya. Nah, mungkin kalau dari waktu emang efisien kalau online gitu. Kalau menurut saya ya emang kita harus ngikutin pemerintah lah, ikutin peraturan yang ada. Nah, dengan cara mengikuti prokes gitu, biar satu sama lain saling menjaga lah ibaratnya. Oke, bener banget sih Bang. Tapi sebenarnya gini Bang, efek buat pekerjaan gimana Bang setelah pandemi ini Bang? Nah, efek buat pekerjaan, alhamdulillah sih kalau pekerjaan masih lancar. Cuma Oke. terkadang kita tuh diliburkan nih, diliburkan yang kita takutkan suatu saat itu ada pengurangan karyawan. Iya, Karena iya, pandemi bener ini, Bang. gitu. Saya Kan kayak Iya, yang iya. udah-udah kan gitu, banyak yang dikurangin. Ah, Ya semoga saja enggak lah. oke ya, memang aduh bener-bener sulit juga ya masa-masa sekarang ya. Sebab apalagi sebagai mahasiswa baru yang lagi senang-senangnya baru pertama masuk kuliah, tapi ternyata dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini gitu. Oke, kalau buat Bang Rian sendiri nih, Bang Rian hitam putih. Menurut gua ya, dalam konteks perkuliahan seperti daring seperti ini, Iya. ya seperti jelas ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Oke. Sisi positifnya seperti yang tadi disebutkan, waktu kita lebih fleksibel kan di rumah, pulang kerja, bahkan kita kan kebanyakan mahasiswa pekerja. Oke, Nah, mahasiswa benar-benar. pekerja sendiri kan, misalkan kita shift 1 kita pulang jam 5, kita beres-beres, terus setelah itu kan siap-siap untuk kuliah. Nah, efek positifnya di situ kita bisa fleksibel kuliah di rumah, Iya. dengan tidak ke kampus dengan jarak lagi, kan waktunya perlu untuk ke kampus sendiri perlu jarak. Berarti Untuk efisiensi lagi ya, lebih efisiensi. waktu. Nah, seperti itu. Untuk sisi negatifnya, pertama jujur saya gua untuk menangkap materi dari setiap dosen gua agak kesusahan. Benar. Berarti ini semuanya juga hampir Semua menghadapin udah- ya. Bener. Udah lumrah lah kayak gitu. Oke. Kita harus menyesuaikan belajar offline sama belajar online. Nah, menurut gua kayak gitu. Ya bener-bener sih. Memang berarti dalam kondisi yang seperti ini kita juga kalau untuk menangkap pelajaran kurang nangkep gitu ya. Kurang nangkep. Jadinya memang butuh usaha kita lebih agar kita bisa menangkap pelajaran itu juga gitu ya. Oke, sejenak kita lupain dulu lah masalah pandemi. Terus kira-kira kayak ini nih. Sebenarnya alasan kalian pengen kuliah terus ngambil teknik lingkungan itu apa sih? Karena sebenarnya teknik lingkungan ini bukan jurusan yang mudah gitu loh. Iya. Kalian ditanggungjawabkan untuk menjaga lingkungan juga agar kalian sadar tentang lingkungan. Kira-kira punya visi misi apa sih pribadi kalian ini? Waduh. Boleh dong jelaskan lah silakan. Boleh, kalau gua Iya. prinsip gua pribadi seperti ini. Gua setelah lulus sekolah ya SMK, gua kan nggak ada kaitannya sama teknik lingkungannya. Oke. Gua dari lulusan SMK Teknik Otomotif, tentang permesinan kayak gitulah. Nah, pada dasarnya gua ingin masuk ke UPB itu teknik industri. Oh, awalnya teknik industri awalnya gitu. industri. Tapi kenapa ada pilihan nih, teknik lingkungan apa teknik industri? Iya. Nah, gue lebih berat ke teknik lingkungan karena kenapa? Teknik lingkungan bisa
ngambil ilmu dari teknik industri, tapi teknik industri belum tentu Oke, bisa oke, oke, ngambil ilmu oke. dari teknik lingkungan. Intinya kalau kita kerja di lingkungan industri, teknik lingkungan pasti berkaitan dan perlu banget dan butuh di sektor industri. Apalagi Oke, kan oke. kita Karawang Cikarang kan, Siap. seperti itu kalau kata gua. Tuh kalau dari Bang Rian. Lo lanjut dong lagi dong. Oke, kalau dari saya sebenarnya nggak jauh beda sih kalau dari sama Bang Rian juga. Kalau dari saya tuh awal masuk teknik lingkungan, kenapa saya bisa masuk situ? Awal mulanya karena saya penasaran. Kenapa penasaran? Saya ingin tahu apa sih itu teknik lingkungan, apa aja sih prospek kedepannya, terus materi yang dilaksanain itu apa aja. Nah, karena dari situ kan lingkungan nih, namanya aja udah lingkungan, pasti mencakup semuanya. Di sekitar kita kan lingkungan berkaitan dengan apa sih alam, limbah dan segala macam kan. Oke, oke. Nah, karena dari situ saya sangat penasaran banget, pengen ngambil teknik lingkungan gitu, pengen mempelajari kedepannya tuh biar lingkungan di sekitar kita tuh lebih baik lagi kedepannya itu caranya bagaimana sih? Oke, oke, bener. Jadi ya seenggaknya kita tahu lah materi-materinya gitu. Kayak gitu jadi dari Bang Rian juga ya, Bang Rianto ya yang Sebenarnya gitu. hampir sama sih. Hampir sama juga ya. Terus satu lagi nih kira-kira dari Bang Paris nih, kira-kira apa ya yang ada di pikiran dia hingga akhirnya memutuskan untuk jadi teknik lingkungan. Ayo Bang, kira-kira apa nih Bang? Kalau gua kayaknya agak beda nih. Maka beda nih. Cakep. Gua agak beda. Kalau gua emang nggak ada kepikiran sih untuk pertama kali ya. Oke. Kalau alasan pertamanya memang itu memang sama. Gua nggak ada alasan pertama kali buat ke teknik lingkungan. Gua malah pengen waktu itu masuk ke arsitektur. Gila arsitektur. Karena Tapi kira-kira gua- kenapa itu? Karena gua suka gambar. Hmm. Itu aja dulu. Gambar. Itu aja dulu. Suka gambar, suka gambar, suka editing, suka apa segala macam. Ah, Nah yang gua tahu itu kan sebelum gua masuk dunia perkuliahan ini kan arsitektur ya pasti nggak jauh dari gambar dong. oke, benar-benar. Tapi gua konsultasi dulu nih sama teman-teman gua banyak kan. Nah, teman-teman gua ada yang bilang kalau arsitektur tuh nggak cuman lu jago desain gambar, ada perhitungannya lah. Benar. Ada material apa yang harus kita gunakan sebagai macamnya. Nah oke, gue dari situ mulai ngotot-ngototan sama teman gue. Nah, debat dulu nih, ini debat dulu nih. Debat dulu, karena gue pengen banget kayaknya arsitektur, karena kan gue demen banget gambar gitu loh maksudnya. Nah gue udah ngotot-ngototan gitu, gue ketemu lah sama saudara gue nih. Nah, oke. Dia juga teknik lingkungan, tapi dia beda udah udah lulus di UPB. UPB apa? ITB. Oke, oke. Dari ITB? Iya, Oke, dari cakep, ITB, cakep. dia teknik lingkungan. Dia ngomong ke gua, kalau katanya teknik lingkungan itu enak. Hmm. Sama alasannya kayak yang mereka tadi berdua ngomong. Oh, jadi larinya ke sana juga ya? Cakup semuanya. Cuman gua masih belum percaya, gua masih pengen ngotot banget ke arsitektur. Oke, benar. Sampai akhirnya gua ngeluluhin hati gua lah. Ya udah kalau kata temen-temen gua kan yang lebih berpengalaman gitu ya. Hmm. Gue ya udah ambil teknik lingkungan. Dan alhamdulillahnya ya Bang ya, gue nyampe sini pun gue malah seneng di teknik lingkungan Bang. Akhirnya malah menemukan jati diri di situ gitu ya? Nyaman berarti ya? Nyaman banget di sini, nggak bohong. Oke, Gue kayak oke. ngerasa teknik lingkungan asik banget lah. Kalau kata orang-orang tuh apa ya, lu nanti bakalan ngerasa kayak salah jurusan gitu ya. Iya. Cuma gue kayaknya cinta banget gue udah sama teknik. Luar biasa. Bisa ya? Oke, Gua sih betul. gitu Bang. Oke. Kayak gitu.